Selanjutnya untuk yang strategi bisnis ada 3 jenis strategi bisnis. Yang pertama integrasi vertikal, yang kedua integrasi horizontal, dan yang ketiga integrasi konglomerasi. Untuk memudahkannya itu dibayangkan saja garis vertikal, horizontal, dan konglomerasi campuran ya. Nah, di sini ada contoh beberapa perusahaan yang melakukan strategi bisnis. Contohnya di sini ada perusahaan TUM yang mana TUM itu PT Tanjung Unggul Mandiri, bergerak di bidang penggemukan sapi. Nah, kalau kita lihat di ini TUM bergerak di penggemukan sapi, dan di sini ada juga perusahaan lain yaitu Ultra Jaya, bergeraknya di bidang pengolahan susu. Nah, kalau dilihat dari proses bisnisnya antara si penggemukan sapi itu kan nantinya bisa bersinergi dengan Ultra Jaya yang bergerak di bidang pengolahan susu. Nah, kalau mereka melakukan penggabungan usaha, maka jenis strategi bisnis termasuk ke dalam jenis vertikal, yang mana dari hulu ke hilir itu saling berkaitan. Tetapi kalau untuk yang strategi bisnisnya termasuk ke dalam integrasi horizontal, itu ke samping garisnya. Nah, kalau untuk horizontal maka jenis industri usahanya itu harus berasal dari industri yang sama. Kalau yang ini kan berbeda ya. Kalau cuma penggemukan sapi, dari mulai dia membeli bibit sapinya, lalu dia memberi makan, lalu dibesarkan sampai siap jual, itu kan untuk TUM. Tapi kalau untuk Ultra Jaya mah dia hanya membeli sapi yang sapi perah, dan yang dia kelola itu hanya proses olah susunya saja. Nah, sehingga ini vertikal. Tapi kalau horizontal, ini kan kalau yang ini jenis usahanya berasal dari industri yang berbeda. Tapi kalau untuk yang horizontal, jenis usahanya tersebut memiliki karakteristik yang sama di dalam satu industri. Contohnya di industri perbankan, maka perbankan semua yang bergabung itu bisa Bank BNI dan Mandiri, atau Bank Sri Niaga dengan Bangkok Indonesia dan seterusnya. Atau juga bisa antara Ultra Jaya dengan siapa sih yang susu apa ya, Indomie contohnya. Nah, terus konglomerasi, kalau yang konglomerasi mah ini gabungan. Dia kasus penggabungan usahanya tuh bisa bersinergi dengan jenis usaha yang berbeda. Contohnya dengan TPI, paling penting kan MNC ya, sebelum MNC kan namanya TPI. Nah, TPI itu dia dibeli nih oleh MNC Group, dan di dalam MNC Group tuh ada MNC TV, ada RCTI, lalu ada lagi yang Transcorp Corporation, terus ada juga yang Trans Studio, ada juga yang Hotel Ibis. Itu kan masih ada di dalam satu naungan perusahaan, itu MNC Group, masuk juga Bank Mega. Nah, penggabungan usaha yang di bawah MNC Group itu merupakan strategi bisnis yang termasuk ke dalam konglomerasi, karena mereka bergabung dengan berbagai macam jenis usaha dari industri yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini untuk metode akuntansi yang digunakan ada 2 jenis. Yang pertama metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan, dan yang kedua metode purchase atau pembelian. Nah, untuk yang kedua metode ini pada dasarnya itu sama, tapi yang sangat mencolok perbedaannya itu bahwa di metode pembelian itu nantinya itu akan menimbulkan goodwill, yang mana dari hasil pembelian akuisisi itu kalau terjadi perbedaan nilai nantinya akan muncul goodwill. Nah, perbedaannya apa aja nih kalau kita lebih jauh melihat antara metode pooling dan metode purchase. Yang pertama, untuk aset, pengakuan aset dan kewajibannya. Kalau menggunakan metode penyatuan kepemilikan, itu di sini contoh ilustrasinya. Kan di sini kalau penyatuan kepemilikan pada dasar pengakuannya itu menggunakan nilai buku, tapi kalau metode pembelian dasar pengakuannya menggunakan nilai wajar. Berarti kan contohnya tuh ketika PTA bergabung dengan PTB atau membeli kepemilikan PTB,
Nah, aset dan kewajiban PTB itu diukurnya kalau metode penyatuan kepemilikan menggunakan nilai buku, dan kalau menggunakan metode pembelian itu kita harus mengakui si PTA itu harus mengakui aset dan kewajibannya dengan berdasarkan nilai wajar. Contohnya bagaimana? Di sini ada perusahaan tadi PTA kan, PTA membeli PTB. Nah, berarti yang dibeli PTB, PTB itu memiliki aset, kewajiban, dan ekuitasinya. Nah, jumlah yang dimiliki oleh PTB pada saat akuisisi itu, kalau yang tercatat dalam posisi keuangannya atau kita bisa sebut dengan nilai buku atau nilai tercatat, itu asetnya 100, kewajibannya 70, dan ekuitasinya 30. Kalau kita itu kan berdasarkan nilai buku ya, kalau yang ada di dalam posisi keuangan itu kita mengacunya ke dalam nilai historis. Tapi kalau nilai wajar kita harus mengukurnya real sesuai dengan harga yang berlaku di pasar hari itu. Itu namanya nilai wajar. Nah, ada perbedaan nilai nih antara nilai buku dengan nilai wajarnya. Kalau aset itu kalau nilai bukunya 100, tapi kalau dinilai sekarang kan atau diukur dengan nilai wajar itu jumlahnya 110, termasuk juga kewajiban ke 75. Nah, kalau kita menggunakan metode penyatuan kepentingan, kepemilikan, itu sih jumlah aset dan kewajiban PTB itu kita mengukurnya berdasarkan nilai buku. Itu kalau menggunakan metode pooling of interest. Tapi kalau kita menggunakan metode purchase atau metode pembelian, kita mengukurnya bukan menggunakan nilai, bukan berdasarkan nilai buku, tapi berdasarkan nilai wajar. Maka kita yang mengakui adanya penambahan aset dari PTB itu sebesar 110 kalau menggunakan metode purchase. Dan kalau kewajibannya 75, itu intinya ya. Jadi kalau untuk yang pooling of interest kita mengacunya ke nilai buku, tapi kalau untuk metode purchase kita mengacu ke nilai wajar. Nah, lalu yang kedua ada apa lagi nih? Pada saat ekuitasi, posisi ekuitasinya. Nah, kalau menggunakan penyatuan kepemilikan, pengakuan ekuitasinya itu dilanjutkan pembukuannya pada perusahaan gabungan. Sedangkan kalau metode pembelian tidak dilanjutkan pembukuannya pada perusahaan gabungan. Jadi kalau seperti ini. Untuk yang ekuitasi itu kalau untuk punya kepemilikan itu dilanjutkan kalau sebenarnya PTB memiliki ekuitasi tadi itu senilai 30, maka itu dilanjutkan bahwa PTB pada meskipun sudah bergabung itu memiliki kepemilikan 30, termasuk juga pembagian dividen yang akan diberikan oleh perusahaan yang baru kepada investor-investor si PTB dengan batasan tertentu. Tapi kalau untuk metode pembelian itu kembali ke dalam nol. Jadi kalau dari hasil penggabungan itu jumlah modalnya 120, maka yang diakui pada saat itu 120, termasuk juga jumlah dividen yang dibagikan, pemegang sahamnya siapa saja, berapa aja, itu baru sesuai dengan catatan yang terjadi, catatan yang ada pada perusahaan yang barunya. Lalu yang ketiga, penilaian ulang aset bersih. Karena tadi di sini metode penyatuan kepemilikan tidak mengacu ke dalam nilai wajar, maka untuk penilaian ulang aset dan kewajibannya di metode pooling of interest tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau metode pembelian itu harus dilakukan, sehingga nantinya itu karena kenapa? Karena tadi kan ya menggunakan nilai wajar, sehingga pada saat PTA membeli PTB, si PTA harus menilai dulu nih berapa jumlah aset yang harus diakui oleh PTA dan berapa jumlah kewajiban yang harus diakui oleh PTA dari PTB tersebut, karena mengacunya ke dalam nilai wajar. Lalu yang keempat, goodwill dari penggabungan. Metode penyatuan karena dasarnya ini tidak mengacu ke dalam nilai wajar tapi nilai buku sesuai dengan yang tercantum, maka tidak akan muncul goodwill. Tapi kalau untuk metode pembelian itu pasti akan timbul goodwill karena ada selisih nih. Selisih dari mana? Dari yang ini. Ketika di sini kan ada, berarti kan contohnya di sini nilai akuisisi ini harganya 200, tapi kalau nilai bukunya hanya 170, otomatis ada selisih 30. Nah, yang 30 ini diakui sebagai goodwill karena terjadi perbedaan nilai antara nilai buku dengan nilai wajarnya, maka muncullah goodwill. Nah, kalau di metode pembelian mah
si goodwill itu harus diakui. Lalu untuk pendapatan dan bebannya, untuk yang metode penyatuan kepemilikan itu si pengakuan bebannya digabungkan nih, seolah-olah akuisisi tersebut terjadinya sejak awal tahun. Contohnya gimana? PT A itu membeli PT B pada tanggal 1 Juni ya, tahun 2021. Nah, kalau kita menggunakan metode penyatuan kepemilikan, maka yang diakui itu seolah-olah akuisisinya terjadi dari tanggal 1 Januari. Meskipun akuisisinya itu sebenarnya tanggal 1 Juni. Kalau menggunakan metode pooling of interest itu diakuinya dari awal tahun. Tapi kalau untuk menggunakan metode pembelian itu akuisisinya, pencatatan pendapatan dan bebannya itu diakui per tanggal akuisisi, berarti tanggal 1 Juni dimulainya, bukan dari 1 Januari. Selanjutnya untuk yang keenam, biaya penggabungannya itu ada 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya yang termasuk ke dalam pendaftaran saham. Kan kalau kita melakukan penggabungan ada A dan B, lalu mereka akan bergabung menjadi perusahaan baru. Otomatis harus mengurus akta notarisnya, nomor kode saham yang terdaftar di bursa itu harus diurus. Nah, kalau ada muncul biaya-biaya untuk mengurus pendaftaran saham, maka si bebannya itu diakui ke dalam beban periode tersebut jika menggunakan metode penyatuan. Tapi kalau metode pembelian itu mengurangi tambahan modal detektor. Lalu untuk yang honorarium, biaya yang muncul untuk membayar tenaga kerja, baik itu akuntan atau gaji si notaris. Kalau jumlah gaji yang harus dibayar kepada tenaga ahli itu kalau menggunakan metode pooling of interest diakui sebagai beban, tapi kalau menggunakan metode pembelian menambah jumlah investasi. Lalu untuk biaya lainnya itu sama-sama diakui sebagai beban pada saat periode terjadinya. Lalu yang terakhir, untuk perlakuan akuntansi yang goodwill negatif, metode penyatuan tidak ada pengakuan, tetapi kalau metode pembelian itu ada pengakuan goodwill negatif. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kasusnya.